Pengabdian kepada masyarakat telah berjalan selama 3 pekan. Alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik dan tanggapan yang sangat baik dari kalangan masyarakat, dari masyarakat anak-anak, remaja maupun dewasa. Kali ini kami dari kelompok 2 membawakan dengan pengabdian kepada masyarakat yang berbeda. Kami menggunakan media sosial dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dan alhamdulillah mendapatkan antusias yang sangat baik dari berbagai para kalangan teman-teman online di luar sana. Dalam pengabdian masyarakat dengan menggunakan media sosial ini, kami membuat video pembahasan lalu menguploadnya di media sosial. Kemudian bagi pada audien yang ingin bertanya, nanti akan kami jawab di channel YouTube ini di akhir video. Pada pelaksanaan kemarin dengan menggunakan media sosial mendapatkan 143 tayangan, 16 komentar, 53 like, dan 2 pertanyaan dari teman-teman online di luar sana. Dan inilah pengabdian kepada masyarakat kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la nikmatillah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 pengabdian kepada masyarakat Hadis Tarbawi kelas PAI 6C. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hadis-hadis tentang pandemi. Kami di sini beranggotakan 7 orang. Saya Muhammad Dugrang Ramadan sebagai moderator. Ada Wahyuni Tirta Dewi, ada Devi, ada Aidea, ada Nadia, ada Ridwan, ada Vika. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang hadis tentang lockdown. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Teh Wahyuni Tirta Dewi. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelum memasuki pembahasan inti, izinkan saya Wahyuni Tirta Dewi untuk membacakan satu buah hadis tentang tema kita pada kali ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibni Syihab an Abdullah bin Amir anna Umar kharaja ila Syam falamma kana disuruh bala'uhu annal waba qad waqa'a bisam fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardi fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bil ardi wa antum biha fala tukhriju firaram minhu, yang artinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dan kemudian arti dari hadis yang telah dibacakan sebelumnya yaitu menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke negeri Syam. Maka ketika sampai daerah Syam, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah kalian melarikan diri
meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Baik teman-teman, karena hadis dan terjemahnya telah disampaikan, oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan syarah hadis tersebut dan pelajaran yang dapat diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Untuk syarah hadisnya, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis yang telah disampaikan bahwasanya menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah lalu dia itu mengetahui bahwa wilayah tersebut terpapar taun atau wabah agar ia kembali pulang. Hal ini bukan karena keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh bukan haram, maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah tersebut yang terkena paparan wabah untuk tidak keluar dari wilayah tersebut. Namun beberapa ulama berselisih pendapat mengenai hal maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah paparan wabah, sebagian lainnya memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun pendapat ini ditentang oleh kelompok ulama lainnya yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas, inilah pendapat yang diterjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad ibnu Khuzaimah dari Aisyah yang artinya, aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu taun? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta, barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah paparan wabah. Di antaranya, jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lainnya akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Andaikan diwajibkan keluar dari wilayah paparan tersebut, maka akan keluar hanya orang-orang kuat lagi mampu. Hal itu tentu akan menghancurkan hati orang-orang yang lemah. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengandaian yang dilarang, seperti orang yang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal maka tentu saya akan terpapar, dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar tentu saya akan selamat. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis Bukhari, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lainnya. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekankan angka penularan pandemi COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkan dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan untuk keluar dari wilayah paparan yang terkena wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sangkut paut hadis yang telah dijelaskan di atas dengan lockdown. Nabi Muhammad memberi arahan tatkala terjadi sebuah pandemi di sebuah daerah melalui sabdanya, jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya. Dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka janganlah kamu keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perintah ini bertujuan agar pihak yang tidak terjangkit wabah supaya tidak tertular, dan pihak yang telah terjangkit tidak menularkan wabah penyakit ke pihak yang lain. Kalimat jika kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya. Di dalam lafal berbahasa Arab tertulis ija sami'tum bihi.
tidak disampaikan secara jelas dengan lafal ta'un atau wabah. Akan tetapi dalam berbagai riwayat, lafal bihi dimaksudkan dengan ta'un atau wabah. Tidak diperbolehkan mendatangi daerah yang terjangkit suatu wabah karena dapat membahayakan jiwa seseorang. Hal itu dilarang secara syar'i untuk keluar dari daerah yang terjangkit wabah. Akan tetapi, syariat menganjurkan untuk tetap bersabar dan menetap di daerah tersebut. Dalam tinjauan medis, hal itu juga tidak dianjurkan karena dapat menularkan penyakit di daerah yang ia datangi. Akan tetapi, sebagian ulama membolehkan keluar dari daerah yang terjangkit wabah. Tentunya harus memperhatikan prosedur-prosedur yang ada, seperti halnya mengenakan masker, sering mencuci tangan, dan karantina mandiri di rumah minimal 2 pekan. Sabda Nabi dan penanganan wabah yang dilakukan oleh Amr bin As masih relevan dan efektif untuk menanggulangi pandemi yang saat ini sedang melanda dunia. Kebijakan pemerintah di berbagai negara dengan memberlakukan sistem lockdown, social distancing, karantina wilayah, dan isolasi tampaknya tepat untuk diberlakukan untuk menangani pandemi COVID-19. Karena penularan termudah dari sebuah wabah penyakit adalah lewat khayalak umum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poin yang dapat saya sampaikan dari materi mengenai hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Nah, dari hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan intinya bahwa jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, jangan kalian mendekatinya atau mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di daerah atau tempat kamu berada, maka jangan sekali-kali kamu lari dan meninggalkan tempat tersebut. Nah, dari hadis tersebut banyak di kalangan para ulama yang berselisih paham akan hadis larangan tersebut. Ada yang menyatakan diperbolehkan untuk meninggalkan tempat terpaparnya wabah, dan ada juga yang memakruhkan, sedangkan yang ketiga ada yang mengharamkan dengan dasar yang diperkuat adanya hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu ta'un? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta. Barang siapa yang berdiam diri di dalam ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Nah, ada juga ulama yang berpendapat diperbolehkan untuk keluar wilayah yang terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan menyelamatkan diri dari kematian, tetapi adapun keluar untuk kebutuhan yang mendesak seperti berobat yang diperbolehkan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Jadi lockdown adalah penerapan karantina terhadap suatu wilayah atau daerah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut untuk tujuan tertentu yang mendesak dan digunakan untuk upaya pengendalian penyebaran infeksi atau wabah. Dalam kesimpulan hadis yang telah disampaikan, yaitu jika ditemukan dalam suatu wilayah penyakit atau wabah, maka janganlah ia untuk keluar dari tempat itu, dan untuk menjaga dan menghentikan penularan. Begitupun jika mendengar ada suatu wilayah yang terkena wabah, maka jangan mendatanginya, karena hakikatnya menjaga dan menjauhi dari keburukan itu lebih baik. Terakhir, seperti yang dikatakan sebagian ulama yang memperbolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah asalkan dengan niat, bukan untuk lari dari takdir Allah, dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya,
pembahasan telah kami sampaikan, dan bila mana bagi teman-teman semuanya ada yang kurang paham dan tidak dimengerti, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Dan insya Allah akan kami jawab dan akan kami bahas di channel YouTube ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Ninis Anissa dari Ikatan Masjid Darussalam. Nama IG-nya yaitu Ninis Anissa 20. Pertanyaannya, di negara mana yang dapat dikatakan berhasil dalam menerapkan lockdown? Nah, sebelum menjawab pertanyaan di atas, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu lockdown dan apakah Indonesia sudah menerapkan lockdown. Lockdown merupakan tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung. Nah, apakah Indonesia itu sudah menerapkan lockdown? Indonesia juga sebenarnya sudah menerapkan lockdown atau biasa kita sebut PSBB. Namun, tingkat ketegasan pemerintah yang kurang tegas dan kesadaran masyarakat yang rendah membuat penerapan PSBB di Indonesia ini kurang berhasil. Lalu negara mana sih yang udah berhasil menerapkan lockdown? Nah, negara yang sudah menerapkan lockdown itu salah satunya ada Selandia Baru. Selandia Baru mencatat 100 hari tanpa kasus COVID. Selain menerapkan lockdown, Perdana Menteri Selandia Baru juga tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah gelombang baru corona. Selandia Baru menerapkan melakukan deteksi atau tes massal, kemudian isolasi kasus, karantina, kampanye kebersihan massal, dan menyediakan fasilitas kebersihan di ruang publik, serta menutup ruang-ruang publik. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Semoga sesuai dengan apa yang Teh Ninis Anissa harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afika Aulia, izin menjawab pertanyaan dari Teh Ayu Sokhifatul Awaliyah. Pertanyaannya yaitu, dengan adanya karantina atau lockdown, itu menghambat segala aktivitas di luar. Apa yang dilakukan apabila lockdown tetapi masih bisa melakukan hal yang produktif? Semenjak merebaknya virus corona ke seluruh penjuru dunia, banyak sekali negara-negara yang terdampak virus tersebut. Maka dari itu pemerintah mengadakan karantina atau lockdown. Maka dari situ kita para masyarakat harus bisa terbiasa, harus bisa beradaptasi dengan adanya lockdown tersebut, yang dimana segala kegiatan itu dilakukan dari rumah. Yang biasanya kita bekerja, datang ke kantor, belajar datang ke sekolah, ataupun biasanya berbelanja langsung datang ke mall atau sebagainya. Nah, dengan diadakannya lockdown ini, kita harus terbiasa dengan melakukan semuanya dari rumah. Maka dari itu, bukan dari lockdown ini kita jadi harus bermalas-malasan. Kegiatan yang biasanya kita lakukan di luar, nah kita harus bisa melakukannya di rumah. Kemudian tidak hanya itu, di karantina bukan berarti kita tuh harus bermalas-malasan terus di rumah. Kita harus tiduran atau hanya nonton TV atau bermain gadget. Nah, semakin sering kita di rumah, bahkan lebih banyak hal positif yang bisa kita lakukan, seperti halnya lebih rajin lagi untuk berolahraga, atau masih bisa lebih rajin untuk beres-beres rumah. Ada kegiatan lain seperti lebih banyak belajar, lebih banyak membaca buku, seperti itu. Maka dalam hal lockdown ini, karantina ini bukan berarti kita hanya diam di rumah tanpa melakukan kegiatan apapun. Maka dari lockdown ini kita harus tetap bisa melakukan rutinitas kita seperti biasanya, karena memang rutinitas itu kan tidak bisa ditinggalkan. Jadi
Dengan lockdown ini kita hanya harus bisa beradaptasi dengan melakukan kegiatan itu dari rumah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika masih banyak salah-salah kata, masih banyak kata-kata yang kurang jelas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah yang telah kami sampaikan dalam pengabdian kepada masyarakat kelompok 2 pekan ketiga ini tentang materi hadis tentang lockdown wilayah yang terdampak wabah. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik dari penyampaian materi dan juga menjawab pertanyaan dari partisipan teman-teman online di luar sana dengan menggunakan media sosial Instagram. Dan juga kami pamit undur diri dari kelompok 2 pengabdian kepada masyarakat hadis Tarbawi kelas PI 6C. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.